Nah ini pemerintah sekarang mulai menggalakkan khususnya di level pendidikan dasar agar kembali anak-anak kita diajak untuk membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Yang pertama, kita meminta anak-anak kita ini bangun pagi, Pak. Ini persoalannya dianggapnya sepele, padahal sekarang makin susah membangunkan anak di pagi hari. Nah, ini kalau kita mungkin bangunnya jam 5 gitu kan. Kemarin bulan lalu saya berkunjung ke Timur Tengah Selatan, Kabupaten Soe di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya mengunjungi satu sekolah, anaknya itu berangkat sekolah dari rumahnya di jam 4 pagi, Pak. Jadi jalan 2 jam baru sampai sekolah di jam 6 pagi. Dan itu mereka lakukan setiap hari. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak di daerah Indonesia Timur bangunnya jam 3, berangkat ke sekolah jam 4 pagi sampai sekolah jam 6. Lalu sorenya itu pulang sekitar jam 3, jam 4 baru sampai rumah jam 5, jam 6. Nah itu memang luar biasa perjuangan anak-anak kita yang di Indonesia Timur ini, bangun pagi. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar ada satu kebijakan gubernur di NTT yang mewajibkan anaknya masuk jam berapa, Pak? Jam 5 atau jam 6? Jam 5 ya? Itu kan heboh tuh. Ternyata setelah saya cek memang mereka biasa bangun jam 3, jam setengah 3, jam 4 sudah berangkat ke sekolah jalan kaki. Nah, kita nggak tahu anak-anak kita yang di Pangandaran, yang di Jakarta, yang di Bandung tuh bangunnya jam berapa tuh. Nah, jadi kita kembali membiasakan kepada anak-anak kita, kalau yang di pesantren otomatis itu bangun pagi, Pak, ya kan? Kalau enggak disiram tuh sama pembimbingnya tuh kan. Nah, tapi kalau anak-anak kita yang tidak di pesantren itu pasti susah. Nah, kita ingin membiasakan kembali bangun pagi. Yang kedua yang ingin kita galakan adalah setelah bangun pagi anak-anak kita itu beribadah. Bagi orang Islam tentu salat subuh. Bagi orang yang beragama yang lain kegiatan ibadah yang sudah mereka tentukan. Jadi kegiatan ibadah itu harus menjadi bagian terintegrasi dalam kebudayaan anak-anak kita. Yang ketiga setelah mereka beribadah adalah berolahraga. Anak-anak sekarang ini termasuk orang tua seperti saya juga, bangun pagi pasti yang pertama dipegang apa, Bu? Bukan istri kan, handphone ya. Sama juga kalau ibu juga yang pegang bukan suami kalau bangun, yang dipegang handphone tuh. Nah kita ingin kembali membiasakan setelah bangun pagi beribadah, salat subuh, kita berolahraga, Pak. Anak-anak kita harus didorong berolahraga dan kami dari kementerian sudah meluncurkan senam anak Indonesia hebat. Saya tidak tahu di pesantren ini sudah dikenalkan belum. Jadi ada senam anak Indonesia hebat, Pak ya. Itu hanya 8 sampai 10 menit, gampang untuk diikuti. Kenapa kita menggalakkan senam kembali, Pak, seperti zaman dulu saya waktu di SD 30 tahun yang lalu? Karena ada kecenderungan anak-anak kita ini udah malas bergerak. Maka banyak anak kita mengalami obesitas, Pak. Makannya banyak, olahraganya kurang. Makanya Bapak Presiden kemarin menghimbau supaya menggelorakan kembali olahraga di lingkungan sekolah. Yang keempat apa, Pak? Itu makan makanan bergizi, makanan sehat. Nah itu yang mendorong pemerintah menggalakkan program makan bergizi gratis ya. Tadi saya dengar dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Pangandaran sudah mulai, Pak ya, ada beberapa daerah yang sudah dijadikan contoh untuk makan bergizi gratis ini. Itu dorongannya apa? Karena ternyata banyak anak-anak kita tidak sarapan ketika berangkat sekolah, Pak. Coba bisa kita bayangkan berangkat sekolah tidak sarapan, bagaimana fokus mengikuti pembelajaran. Waktu kami melakukan tinjauan makan bergizi di daerah Bogor, namanya Babakan Madang, tidak jauh dari Hambalang, itu ternyata 80% anaknya itu tidak sarapan, Pak, kalau berangkat sekolah. Itu di Bogor, Pak ya, bukan di Pangandaran saya cerita nih, di Bogor. Dan saya yakin kasus semacam itu banyak, Pak. Jadi anak-anak kita berangkat sekolah dalam perut kosong. Sehingga pemerintah yang menggalakkan makan bergizi gratis itu. Supaya apa? Perutnya terisi sehingga otaknya juga bisa bekerja dan mencerna belajar di sekolah.
Lalu yang kelima apa? Anak-anak kita didorong untuk gemar belajar, ya membaca buku, nah, bersekolah. Itu menjadi salah satu pembiasaan dan kita berangkat ke sekolah. Setelah kita sekolah, anak-anak kita juga didorong untuk bersosialisasi, bermasyarakat lah. Karena sekarang ini makin minim anak-anak kita itu main dengan teman-teman sebayanya, Pak. Terutama di kota-kota besar, dan ternyata fenomena ini bukan hanya di kota besar, di kota menengah pun ternyata anak-anak sekarang sudah jarang main dengan teman-temannya, main petak umpet, main futsal, main bola, main kejar-kejaran, main congklak, main apa lagi tuh Pak, main gobak sodor. Itu udah kurang sekarang, bahkan udah nggak tahu permainan semacam itu, karena mereka lebih asik pulang sekolah, tinggal di rumah, masuk kamar, pegang handphone. Termasuk anak saya, mana anak saya? Saya bawa anak saya ke sini, dia kelas 2, kelas 1 SMA. Nah, kita mendorong pemerintah mendorong agar kita semua termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan itu mendorong agar anak-anak itu membiasakan bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di sekitarnya. Nah, yang terakhir apa Pak? Ada yang keenam kan? Yang terakhir kita mendorong anak-anak kita ini tidur lebih cepat. Sekarang ini banyak anak kita yang biasa begadang Pak, mungkin ikutan nonton bola seperti bapaknya. Nah, itu diusahakan anak-anak kita tidur tuh jam 9 Pak. Kecuali yang di pondok pesantren, saya pernah di pondok lama juga. Jadi biasanya jam 10 sudah selesai baru tidur, jam 3 setengah 4 sudah dibangunkan kalau di pesantren. Nah, mungkin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi kalau di pesantren itu bukan hal yang baru, bahkan sudah jadi pembiasaan. Adik-adik yang di sini saya percaya itu udah biasa lah. Nah, tapi yang ingin kita coba dorong adalah anak-anak yang tidak di pesantren, anak-anak yang tidak di boarding. Nah, sehingga bagi anak-anak ini yang ikut di pesantren seperti di Riyadhus Shalihin ini satu hal yang luar biasa dan menurut saya patut disyukuri, sehingga mereka hidup dalam pola-pola yang sangat positif, yang sangat baik. Nah, pemerintah sekarang sedang menggalakkan itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin ini hal sepele Pak, sederhana kelihatannya, tetapi dampaknya akan luar biasa. Kita nggak mungkin bicara Indonesia Emas tahun 2045 kalau generasi kita ini generasi yang tidak punya ketangguhan secara mental, secara fisik, dan juga ketangguhan secara intelektual. Maka perpaduan antara mentalitas, fisik, dan juga kecerdasan intelektual itu harus menjadi bagian dari proses pendidikan. Saya mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh SMA Satria Nusantara. Adik-adik di sini belajar kitab kuning layaknya di pesantren, satu hal yang luar biasa. Dan makin jarang orang bisa baca kitab kuning, ya. Dipadukan dengan tadi pendidikan kewiraan, pendidikan kewargaan, kedisiplinan. Bahkan tadi beberapa alumninya sudah masuk STIM, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara, di Sentul itu adanya. Mungkin nanti mudah-mudahan ada alumni juga diterima di Akpol, di Akmil, ya kan? Apalagi sekarang Bapak Kapolri dan Bapak Panglima punya program Pak ya, untuk membuka peluang dari santri masuk Akmil dan masuk Akpol. Pasti bisa nih alumni dari Riyadhus Shalihin ini. Amin. Ya kan? Nah, ini hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin tapi mungkin. Tadi saya terkesima tuh melihat tadi tayangan video rencana pembangunan SMA Satria Nusantara. Itu pasti terpukau semua nih kan, luar biasa itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari pondok pesantren ini mewujudkan sekolah Satria Nusantara tadi terwujud Pak. Dalam hidup ini gak ada yang gak mungkin kecuali kita tidak memperjuangkannya. Jadi mimpi itu kan dibangun dari batu bata pertama. Gak ada bangunan besar tanpa ada batu bata pertama di pondasi pertama. Dengan membuat tayangan tadi, desain yang tadi, mimpi itu udah mulai ditunjukkan dengan meletakkan batu pertama. Dan gak ada yang mustahil. Dan tentu dengan dukungan orang tua siswa ya, orang tua santri, tentu juga dukungan Pemda. Apalagi tadi Pak Bupati siap menjadi Dewan Pengarah Pak, Dewan Pembina.
dan siap juga mencarikan lahannya. Nah, itu udah kode itu. Dan tentu juga ada Ibu Bupati terpilih yang siap melanjutkan pembangunan Pak Bupati sebelumnya. Ada kesinambungan Bu ya, tentu juga bisa mendukung upaya-upaya semacam ini. Nah, ini adalah juga tantangan buat insan pendidikan yang ada di Pangandaran. Ada Ibu Bupati yang akan segera melanjutkan kepemimpinan. Saya melihat perkembangan indeks pembangunan manusia di Pangandaran dari tahun ke tahun membaik Bu. Ada peningkatan, saya lihat ada peningkatan.